seorang wanita untuk menyiksa pria brengsek. Mengikatnya di dalam bak mandi yang penuh dengan air es. Kemudian mengoleskan lem secara merata di bibir pria itu. Untuk mempercepat pengeringan. Wanita itu juga mencubitnya dengan hati-hati. Agar lebih sempurna. Kemudian wanita itu mengambil jarum besi tajam dan melilitkannya di bibir pria brengsek itu. Sekarang bibir pria brengsek itu sudah benar-benar terjahit. Dan yang lebih ekstrim adalah, wanita malah bermain lilin panas. Melihat pria yang menderita luar biasa tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Dengan cara ini, hasrat wanita dalam hatinya mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Alasan wanita melakukan ini sepenuhnya karena terpaksa. Ternyata baru saja, wanita yang tiba-tiba mendapatkan kembali penglihatannya melihat suaminya berbuat mesum dengan pembantu. Ternyata baru saja, karena tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar dari ibu mertuanya selama bertahun-tahun, wanita itu memilih untuk melarikan diri. Namun tanpa sengaja, ia bersembunyi di ruang kerja suaminya. Dan tanpa sengaja menemukan rahasia besar suaminya. Apakah anak itu sudah diurus? Suamiku. Anak. Anak apa? Dikatakan bahwa harimau tidak makan anaknya. Wanita ini baru menyadari bahwa pria yang telah berbaring di sampingnya selama bertahun-tahun ternyata adalah seorang iblis. Banyak kasus anak hilang mungkin ada hubungannya dengannya. Termasuk 3 anaknya sendiri. Karena wanita itu teringat saat melahirkan ketiga anaknya. Ia jelas mendengar suara tangisan mereka. Tapi kemudian semua orang memberitahunya bahwa anak-anak tersebut sudah mati. Di bawah penyiksaan dan rahasia yang dilakukan oleh mertuanya. Wanita itu tiba-tiba bisa berbicara lagi. Sekarang aku bisa melihat semuanya. Di mana orang buta itu? Xiao Nian bilang dia melihatnya masuk. Kamu kenapa ada di sini? Siapa yang menyegel kalian? Sekarang segera bersihkan semua spray dan selimut di ruangan ini yang telah terkontaminasi. Cepat. Lihatlah penataan ruangan sekarang. Wanita itu langsung mengerti. Ternyata selama bertahun-tahun dia buta ini. Rumah ini sudah berubah. Nyonya rumah teringat keputusan salah yang dia buat dengan niat baik bertahun-tahun yang lalu. Merasa sangat menyesal. Xiao Qing, rumahmu sangat cantik. Nanti kau tinggal di sini. Terima kasih sudah menampungku. Ibu saya berutang banyak uang judi di luar. Kalau bukan karena kamu, aku sudah melompat dari lantai 18. Bangun, apa yang kau katakan ini? Ayahmu sudah bekerja sebagai supir di keluarga Leng selama lebih dari 20 tahun. Kau sudah tumbuh besar bersamaku sejak kecil. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan membantumu? Ayo, kita lihat kamarmu. Tak kusangka, sandiwara lamaku justru mengundang serigala masuk rumah. Jika dia bisa melihat seperti kamu, maka pewaris tahta selanjutnya adalah dia. Saat itu aku hanya bisa. Tidak boleh, jika sekarang suamiku tahu aku telah kembali. Kalau dia terdesak, bisa saja dia menjadi nekat.
Aku pasti tidak bisa membiarkannya tahu. Sayang, suamiku. Kenapa tubuhmu berlumuran darah? Kamu tahu dari mana? Karena ada bau. Darah yang menyengat. Oh. Tidak apa-apa. Tadi ketika tante membunuh ayam di dapur, darahnya memanggilku. Baiklah, mulai sekarang kuku namamu Wang Cai, ya? Ayo. Wah, cantik sekali. Ganti baju saja sudah cukup, Cheng Feng, kamu brengsek. Sayang. Sayang. Kamu masih ingat apa yang aku katakan di rumah? Harus berpakaian bersih. Kamu tahu kenapa ayam itu mati? Karena ayam itu tidak patuh. Dan ada beberapa ayam yang belum tertangkap sampai sekarang. Jadi, di rumah harus hati-hati. Perhatikan keselamatan. Baiklah. Baik. Kau mencuri anakku dan mempertaruhkan hartaku. Sekarang ingin mengambil nyawaku. Tidak butuh waktu lama, aku pasti akan membuatmu bertarung sampai mati. Halo, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak ada yang menjawab. Halo, nomor yang Anda dial sudah tidak ada yang menjawab. Apakah Zhao Hongling sudah mengutak-atik ponsel saya? Tuan, kenapa Anda pulang lebih awal hari ini? Rencana hari ini dibatalkan oleh para orang tua itu. Tapi situasinya sudah melampaui batas. Ganti lipstik? Kau sedang apa? Saya tidak suka hal-hal yang di luar dugaan. Kau yang tidak menurut. Bahkan lebih buruk dari wanita buta itu. Warna ini. Pasti kau suka. Wanita itu, saat ini. Kau tidak ada di sisinya. Ah. Halo, nomor yang Anda hubungi adalah halo. Nomor yang Anda dial adalah nomor kosong.
Segera angkat telepon. Segera angkat telepon. Halo, selamat datang di grup Leng. Saya mencari Anda. Presiden grup Leng, Leng Yu. Maaf. Jika mencari Presiden Leng, silakan hubungi nomor pribadinya. Saya tidak memiliki akses di sini. Tolong, cepat suruh dia menerima teleponnya. Saya adalah orangnya. Saya dokter dari Rumah Sakit Suihi. Saat ini ada pasien yang ayahnya sedang dalam perawatan intensif di rumah sakit. Sangat membutuhkan tanda tangan. Tetapi teleponnya tidak bisa dihubungi. Jika ayahnya terjadi sesuatu, apakah kamu bisa bertanggung jawab? Nyonya, kamu sudah di dalam lama sekali. Apa dia terjatuh? Perlu bantuanku masuk, Nyonya? Hei, kakak, apakah ini King? King, mengapa kamu tiba-tiba datang ke perusahaan? Setelah kamu menikah, kamu tidak pernah menghubungi keluarga lagi. Kamu tahu betapa khawatirnya ayah dan ibu, kan? Cai. Nyonya. Kak, dia akan segera pulang. Aku tidak punya waktu lagi. Tolong cek rekaman CCTV di rumah sakit Boshan. Nyonya. Suami, kenapa kamu pulang cepat sekali? Sayang, aku merindukanmu. Sayang, selamat malam. Sayang, sudah larut. Kau tidur dulu saja. Aku akan menemanimu setelah mandi. Dia seorang tunanetra? Mengapa dia bisa membunuh dengan keyboard? Sayang, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Hadiah apa? Hadiah apa? Ada apa, sayang? Sayangku. Besok adalah hari jadi pernikahan kita yang ketujuh. Aku sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Sayang, dalam hidupku ini, bisa menikah denganmu adalah keberuntunganku. Aku juga. Zhao Feng dari keluarga Shen. Menikah denganmu adalah kebodohan yang sangat besar dalam hidupku yang lalu. Sayang. Dia setiap hari hidup di bawah mata kita. Bagaimana mungkin dia bisa sembuh? Ini tidak bisa diulang lagi. Obat ini akan menyelesaikan segalanya. Nyonya Zhao, kali ini aku akan membuatmu benar-benar buta. Itu bukankah obat mataku? Nyonya, ini obatmu.
Itu ayam yang tersesat di dapur hari itu. Sayang, maukah kamu memainkan lagu ini untukku setiap hari? Anggap saja ini lagu pengantar tidur cinta kita. Baiklah. Lagu ini bukan sonata cinta yang dinyanyikan Cheng Peng. Hanya saja tidak disangka ini adalah sonata milik kalian. Ibu muda, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah rumahmu di Danau Dongting? Memelihara satu biluocun seperti ini. Ketika kamu tidak memiliki apa-apa, kamu bergantung pada keluarga Leng untuk berhasil. Cobalah lihat dirimu di cermin. Siapa sebenarnya pemilik rumah ini? Sayang. Kamu tidak apa-apa? Sayang, sayang. Ada apa? Tidak ada yang bisa dilakukan sepenuhnya. Aku juga harus menahan diri. Suamiku, aku merasa tidak enak badan. Aku pergi ke kamar dulu. Bu, aku ingin mencari ibu. Permisi. Wanita itu berbalik. Anak itu berlari. Tidak apa-apa, belum menabrak saya. Terima kasih, Mrs. Istri. Mengapa suara Zhao Feng terdengar begitu menyeramkan? Istirahat yang baik. Selamat malam. Xiao Yang. Kamu sudah tinggal di rumah kami berapa lama? Sekitar 6 tahun, kan? Ah, itu berarti tahun aku kehilangan penglihatan. Aku ingat di ujung koridor ada sebuah foto. Kau membuatku ingin tahu ada apa saja di atas. Nona, Anda benar-benar suka bercanda. Foto keluarga tentu saja ada seluruh keluarga Anda. Di atas ada Tuan, Nona, Nenek, dan juga. Ada apa lagi? Tentu saja ada Anda, Nona. Oh, terima kasih. Terima kasih, sayang. Kau tidak merasa wanita itu aneh akhir-akhir ini? Dia sudah minum obat, apalagi yang bisa dia lakukan? Kau yakin? Apa? Wanita itu? Berani-beraninya dia mempermainkan kita. Tidak benar. Baru saja bersembunyi. Jika dia benar-benar bisa melihat lagi, lalu apa yang akan kau lakukan? Aku berencana. Akan ada perubahan besar. Anak. Xiao Feng, kau binatang. Ini anakmu. Istri.
Sayang. Tidak apa-apa. Sayang. Ini adalah kejutan yang telah aku persiapkan dengan hati-hati untukmu. Untuk memperingati ulang tahun pernikahan kita yang ke-7. Guling-guling. Tidak, dia bukan. Semuanya. Angin musim semi meragukanku. Ah, siapa itu di sana? Suamiku. Cepat datang, ada pencuri. Ayahku tidak ada. Ayahku sangat baik. Ibu adalah pencuriku. Siapa yang mati? Tuan, tolong saya. Apa yang kamu lakukan? Suamiku buta. Itu pencuri. Apakah kamu melihatnya? Nyonya, tolong lihat dengan jelas. Saya adalah Jiu Meiran. Oh. Aku ingat kamu seperti orang buta. Liang Jianah. Semua salahku karena tidak menarik. Tidak ada lagi minuman. Sekarang harganya. Bahkan pelayan berani menindihku. Mataku. Sangat sakit. Sangat sakit. Apa aku berpikir terlalu banyak? Suamiku, kamu bilang dari tempat pertemuan sudah sampai ke sini. Jangan salahkan aku. Apa yang sudah berlalu biarkan berlalu. Cepatlah minta maaf sambil berkendara. Maafkan aku. Kamu bilang apa? Tolong bicara lebih keras, saya tidak mendengar. Maafkan saya. Sumeiren. Permintaan maaf itu seharusnya kamu ucapkan lebih awal. Katakan itu lagi ketika kita sudah di ambang kematian. King. Saya sudah memeriksa. Kamera di rumah sakit pada hari kamu melahirkan kebetulan rusak. Hanya CCTV di hari itu yang bermasalah. Pasti ada yang disembunyikan di sini. Tapi sekarang petunjuk dari rumah sakit hilang. Bagaimana ini? Nak, sudah berapa kali ibu bilang? Jangan masuk ke kamar ibu. Nak, kau tahu berapa banyak uang yang ibu keluarkan untuk jimat ini? Nenek Liu bilang. Perawatan ini tempelkan di paling selatan rumah kita. Dalam 3 bulan pasti akan sembuh. Anak, ayo. Pergi, biarkan aku tempelkan. Aku bilang aku tidak percaya Tuhan dan tidak percaya hantu. Hanya percaya pada diriku sendiri. Zhao Gong tidak pernah marah pada Qin Shuofeng. Sepertinya di ruangan ini pasti ada rahasia yang dia sembunyikan. Sayang, aku pergi bekerja. Kombinasi 4 angka ada lebih dari 9.000 macam. Bagaimana mungkin aku? Ah, sudahlah. Tidak apa-apa, aku akan mencoba semua rasa. Kata Sandi salah. Sayang, sudah waktunya minum obat. Kata Sandi salah. Kunci ini akan terkunci jika salah dimasukkan 3 kali. Saat itu, Zhang Feng akan tahu ada orang yang masuk ke kamarnya dan memotret dia.
Kata Sandi. Benar. Aneh. Tadi jelas sekali mendengar suara di sini. Tidak peduli, dulu berikan obat pada wanita itu. Nama di dunia ini tidak ada. Dan yang terbesar baru berusia 2 tahun. Apa mereka semua sama seperti kuan-kuan saya? Apakah mereka diculik oleh Zhao Bin tidak lama setelah kejadian? Zhao Yan sudah kembali. Selamat pagi, Guru Wen Jian. 1 Januari 2034. Rumah sakit Suihi. Itu kuan-kuan saya. Milik siapa ini? Tidak tahu. Kata Sandi benar. Saya menemukan bukti perdagangan anak-anak. Dengan mengenal peri, aku tidak bisa melarikan diri. Tidak baik, Tuan. Nona Lou Yu datang. Bawalah aku untuk bertemu. Dia menghalangiku. Maaf. Nyonya sedang istirahat. Tolong jangan mengganggu sembarangan. Kapan Zhao Feng berani membuat anjingmu naik ke atas kepalaku? Aku melihat pesanan untuk kuartal berikutnya. Apakah kamu sudah menunggu untuk dibebaskan? Ayo cepat masuk bersamamu. Ya. Kau dengar. Kakak. Ini aku. Bagaimana bisa kurus sekali seperti ini? Bibirmu sama sekali tidak ada warna darahnya. Tanganmu juga sangat dingin. Keluarga Zhao memperlakukan orang yang tak terlihat seperti ini? Maaf, tidak apa-apa. Kakak, kalungmu cantik sekali. Bisa kulihat? Kak, aku sangat merindukanmu. Baiklah. Mari kita duduk dan mengobrol santai. Xiao Qi. Tanganmu kenapa? Ibu menginginkan. Pure Desire Pairing, terjemahan ini membutuhkan konteks lebih lanjut untuk terjemahan yang tepat dan natural dalam bahasa Indonesia. Itu adalah lelucon kecil antara kita berdua. Lihatlah. Kau berani menyiramku. Apa yang kau maksud menyiram? Aku hanya bercanda denganmu. Kau, apa maksudmu? Lelucon hanya lucu jika orang yang terlibat merasa terhibur. Kalau kau menyiram lagi, itu bukan air lagi. Jangan banyak tanya. Cepatlah mengemudi, aku sudah menghitungnya. Sumingran akan memeriksa kamarku 1 jam lagi. Kita hanya punya 1 jam waktu. Kau mau pergi kemana? Panti asuhan Xingfu. Sekarang kau bisa memberitahuku, kan? Apa yang sebenarnya terjadi padamu di keluarga Zhao? Zhao Feng selingkuh. Dan juga mencuri 3 anakku. Sekarang setiap gerakanku dia awasi. Apa aku bunuh kau, brengsek? Suster. Jangan emosional,
Yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan anak-anak. Tunggu sampai anak-anak besar. Aku akan membuat mereka membayar. Hati-hati. Kak, aku tidak punya banyak waktu sekarang. Kita harus bertindak terpisah. Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Kalau ada apa-apa, kumpulkan dirimu. Aku merasa tidak enak, tolong selamatkan aku. Kak, Kak, aku sangat lapar. Bisa kasih aku sedikit makanan? Kakak, bisakah kau membawaku keluar? Aku pasti akan menyelamatkan kalian keluar. Lalu sekarang aku. Zhao Hong, aku sudah susah payah datang ke sini. Tapi tidak menyangka pelayan keluarga Zhao sangat tidak ramah. Melihat dia yang begitu besar omongannya. Dan pakaian yang mencolok ini. Mereka yang tidak tahu berpikir dia adalah pahlawan keluarga ini. Orang itu. Lepas landas. Inilah yang Anda beli untuk saya. Lepaskan. Apa? Zhao Feng, Anda benar-benar membeli pakaian untuk pengasuh. Kamu dan dia. Bagaimana mungkin? Sister, apakah aku orang seperti itu? Pakaian ini adalah hadiah untuk merayakan ulang tahun pernikahan yang kubeli untuk Leng King. Ini adalah pakaian yang dicuri dipakai majikan di musim panas ini. Aku akan minta dia melepasnya. Akan kutarik kembali. Nyonya. Maaf. Tidak, aku tidak bisa terlalu terburu-buru. Kalau Zhao Feng terdesak, maka aku akan dalam bahaya. Kak, kamu tenang saja. Aku percaya Zhao Feng tidak akan mengkhianatiku. Iya kan, sayang? Sayang. Kita tidak akan pernah bercerai. Baiklah, kalau kau merasa bahagia, maka aku tidak perlu berkata apa-apa lagi. Masih ada urusan di kantorku. Aku pergi dulu. Kalau kau berani menyakiti adikku, kau akan tahu akibatnya. Kakak, kau tahu aku. Aku sangat mencintainya. Baiklah, aku akan mengantarmu. Besok siang jam 2 datang ke pintu belakang rumah keluarga Zhao untuk menjemputku. Mama, Xiaoyu lapar. Kau memanggilku apa? Mama, lapar. Ini putriku. Ini adalah permen favorit yang aku beri kamu. Sekarang aku kasih kamu. Terima kasih, Mama. Nanti ketika aku sampai di rumah Papa, aku akan kasih kamu banyak permen lollipop. Kamu mau kemana? Siapa papamu? Tunggu barang ini keluar. Hari-hari baik kita akan datang. Tanpa Anda mencintai kami. Anak-anak yang manis ini. Kalau begitu saya pergi dulu.
Halo, nomor yang Anda dial sudah tidak dapat dijangkau. Perempuan jahat. Paman, paman. Aku sangat lapar. Bisakah kau memberiku sedikit makanan? Menyingkir. Berhenti. Kenapa kamu? Kenapa tidak boleh aku? Kelompok Colt saya setiap tahun selalu melakukan amal ke panti asuhan. Hari ini khusus untuk kunjungan kembali. Ada masalah? Tidak masalah. Tapi kau tidak ada di kantor, malah ada di sini. Tadi masih tampak mencurigakan. Sedang melakukan hal yang mencurigakan? Saya, Zhao Group juga beramal. Saya di sini untuk urusan muka. Baiklah, Tuan Zhao, silakan. Kakak, Zhao Gongzi akan mengejarku lagi. Ganti baju apa? Jangan sampai dia menemukan. Cepat ganti bajuku. Tadi aku jelas melihat dia. Ada apa? Siapa yang memberi kamu permen? Tidak mau bilang. Sekarang. Ibu. Ibu. Bersama. Kakek. Ibu tahu kau paling suka permen lollipop merek ini. Sengaja menyuruh orang membelinya dari luar negeri. Lihat, suka kan? Suka. Tapi aku benci kau sentuh. Pergi lihat kamar yang sepi. Sedang membuat kamar tidur. Lihat, lihat, lihat. Lihat.
Tea-tea menghilang. Kau sedang apa? Bu, kenapa kau? Aku muncul di kamarku sendiri. Apakah ini aneh? Apa yang harus saya lakukan, Kak? Waktu saya tidak cukup. Jangan terburu-buru. Pembunuh A belum datang. Dia sudah datang. Apakah kamu masih ingat kata-katanya? Justru kamu masuk ke kamarku tanpa izin. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai nyonya rumah di rumah ini. Aku tidak. Tidak. Sumeiren. Aku hanya buta, bukan gila. Otakku masih baik-baik saja. Tadi saat kamu telepon, kamu memanggilku. Apa kamu pikir aku tidak mendengar? Apa? Kau memantau saya. Nyonya, jika kau tidak suka saya masuk ke kamarmu, saya tidak akan masuk. Tetapi saya sudah tinggal di keluarga Shao selama bertahun-tahun. Saya telah berkontribusi kepada keluarga Shao. Langit dan bumi bisa jadi saksi. Kau mungkin tidak percaya pada karakternya. Tapi kau tidak bisa tidak percaya pada kesetiaanku padamu. Setia atau tidak setia? Coba saja dan kau akan tahu. Xiao Yi, aku di sini. Hubungi kembali orang yang baru saja menelepon untuk konfirmasi. Panggil 1329794. Konfirmasi. Halo, nomor yang Anda dial sedang dalam pembicaraan. Hei, Tuan Liu. Di pagi-pagi seperti ini, tidak bisakah kamu memberitahu saya? Kamu benar-benar semakin tidak menganggap saya sebagai ibumu. Ibu. Saya ini buta. Bagaimana mungkin saya menganggapmu? Hitung. Masalah kakakmu yang terakhir belum kukalkulasi. Saya ini. Kau membuatku memuntahkan mantou dan sekarang ingin aku menelannya. Masalah ini harus diselesaikan. Ibu. Jangan terlalu menindas. Ayo, kau beraninya bicara. Ibu benar-benar memukulku. Bagus. Kau buta. Orang jahat seperti kau yang menyiksa anak-anak. Aku rasa satu lahir satu mati. Tapi itu pasti bukan kecelakaan. Itu adalah karena Tuhan melihat jauh. Panggil orang. Cepat, cari preman itu. Aku akan pergi membasmi setan hari ini. Aku kehilangan banyak barang. Iya. Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Nyonya Xiao. Minumlah darah sapi ini. Aura jahat di tubuhmu akan hilang. Nyonya tua. Kotoran di tubuh nona muda adalah penyebab dia tidak bisa memiliki anak. Selama semua barang-barang pribadinya dibakar habis, kotoran itu akan hilang sepenuhnya. Orang-orang, ambil semua perhiasan, tas, dan pakaian, semuanya harus diambil. Nyonya tua, barang-barang sudah diambil, silakan beri saya. Barang-barang pribadi Nyonya Li dan Nyonya Xiao sudah semua dibakar. Siapa yang mengatakannya? Ada satu lagi yang tidak terbakar. Apalagi? Bukankah jaket hitam terbakar terakhir kali? Remaja. Ibu, apa yang ingin Anda lakukan? Anda lihat, itu saja untuk kebaikan Anda sendiri. Datang dan bantu mau mengupas pakaian. Jangan. Jangan pergi. Kau kemarin melepas baju ibuku. Aku juga akan membuatmu merasakannya. Air yang menggenang di bawah tanah. Aku akan segera menyuruhnya melepasnya. Nenek. Sejak ibu kehilangan adik-adiknya, saya mengalami mimpi buruk setiap hari. Untuk ibu, saya khususnya meminta langit dari ibu saya ke kuil. Hahaha. Lihatlah betapa berbakti putri Anda. Pengurangan macam apa? Dikatakan bahwa cukup minum urin anjing hitam. Bisakah orang hidup dalam 3 bulan? Tahan dia untukku. Karena aku adalah ayahmu. Saudaraku, aku datang untuk membantumu. Aku yang akan melakukannya. Ibu, bagaimana kamu bisa mengkhianati niat baikmu? Siapa yang berani pergi kemanapun? HMPH, ini semua karena buta sialan ini. Dia membantah saya sudah cukup. Dia bahkan menyiksa anak-anak. Ibu, 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 ibu. Jangan takut, jangan takut. Saya di sini, saya di sini. Nyonya, meskipun tidak mengerti. Dia tetap seorang anak. Kamu bahkan tega pada anak sekecil ini. Kau benar-benar kejam sekali. Kapten Su, kau sangat menjijikkan terhadap Saoni. Jangan-jangan kau adalah ibunya, kan? Nyonya, diam semua. Anak kecil ini, kau juga tidak mengerti, kan? Suamiku, kau menggigit siapa? Kau pikir jika kau tidak peduli, kau bisa selamat? Sebagai suamimu. Siswa Wang Punyu.
Kamu ada di mana? Sebagai seorang ayah. Anjing Anda adalah seorang ayah. Di mana ibu? Mama. Apakah yang dia katakan benar? Pergilah. Saya masih melakukannya untuk anak yang ada di perutnya. Jika dia bisa melahirkan yang hidup. Mengapa saya harus mengeluarkan biaya sebesar ini untuk memanggil Yuba? Oh, saya sudah tua, kan? Kalian berdua bersatu untuk menganiaya nenek tua ini. Saya tidak bisa hidup lagi. Saya tidak akan hidup lagi. Ayo, kau pergi mati. Nyonya tua. Memiliki anak itu tidak sesulit itu. Disinilah pabrik Anda dibangun. Keluarga Zhao, kita sudah lama sekali tidak punya acara bahagia. Saya umumkan. Mulai hari ini, semua orang harus memperlakukan Meiran dengan baik. Layani dengan baik. Sampai dia melahirkan anaknya. Iya, aduh. Pusing sekali, Weiran. Kau kenapa? Sakit kepala. Bodoh sekali. Cepat ambilkan air. Keluarga Zhao tidak kekurangan pelayan perempuan. Apa hakmu memintaku untuk melayani? Zheng Meiran bukanlah orang yang kamu bawa masuk ke keluarga Zhao, kan? Dia bukan sahabat baikmu. Aku lihat, dia menganggapmu sebagai sahabat baik. Tapi kamu menganggapnya sebagai pelayan. Ibu. Kamu begitu mencolok, orang lain bisa mengira anak ini adalah keturunan keluarga Zhao. Kakak. Kalau kamu meremehkan saya, silakan. Tapi jangan mencemarkan nama baik dia. Ya, adik. Sebelumnya saya juga belum pernah mendengar tentang pacarmu. Bagaimana kalau besok kita pulang dan lihat? Saya juga akan bantu lihat apakah Xiao Xin bertemu orang yang tepat. Dia bukan orang jahat. Orang itu di luar negeri ya? Kau mendengarnya kan? Pacarnya ada di luar negeri ya? Bersuara sekencang itu. Buta, kau belum pergi ambil air? Kenapa sifat putri kecilmu ini belum berubah? Masih mau jadi putri ya? Kalau begitu cepat kembali jadi putri saja. Nyonya tua. Jika kakak tidak mau, ya sudah. Aku akan pergi sendiri saja. Jangan harap aku akan pergi untukmu. Naga ular. Nama ini belum pernah aku dengar di King Cheng. Ular selalu bersembunyi di lubangnya. Yang harus kita lakukan adalah memancing ular keluar dari lubang. Bagaimana cara memancingnya? Buat laporan pemeriksaan kesehatan palsu untukku. Jangan sampai Sumeiran mengira dia hamil. Nona Ma. Wanita cantik banyak duri. Cepat panggil orang. Kecantikan akan melahirkan. Kaheyang. Biarkan saya melihat dari apa yang telah saya sembunyikan, anak saya. Mungkin tidak mungkin. Saya ingat dengan jelas saya hamil dengan seorang anak. Dokter ini melakukan pemeriksaan fisik untuk saya. Merindukan. Sudah lama tidak melihatnya. Xiao Feng. Cepat kembalikan anakku. Kembalikan. Benar. Bagaimana rasanya Suweiran kehilangan anaknya?
Rasa seperti itu sudah kukecap sebanyak 3 kali. Zhao Feng, kau berani mempekerjakan iblis nuklir? Kamu sudah bosan hidup, ya? Tidak. Jangan. Jangan, itu tidak ada hubungannya dengan aku. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Aku sudah memohon kepada Yama untuk tidak. Jangan, jangan. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Tolong, 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 tolong kalian. Dalam seminggu aku akan mengembalikannya 10 kali lipat. Hiyao, kau benar-benar meminta sesuatu yang sangat banyak. Sepertinya hanya ada satu jalan. Sayang, tadi aku sepertinya mendengar ada yang berkelahi. Kau tidak apa-apa kan? Bos, kau terlahir untuk menghadapi ini. Nona, bukankah itu karena kamu punya suami yang baik seperti ini? Yang sudah memasak makanan semenarik ini selama 3 hari berturut-turut. Hanya saja, semakin banyak yang dibicarakan, semakin beracun. Tapi makanan yang dibuat suamiku pasti tidak beracun. Sayang, kamu tidak perlu menemani aku di rumah setiap hari. Jika kamu sangat sibuk di kantor, kamu bisa memanggil kakakku untuk menjaga aku. Sayang, jika kamu berbicara seperti itu, aku akan marah. Adakah wanita yang tidak ingin suaminya selalu menemaninya? Zhao Feng, kau harus ikut berperan. Aku akan menemanimu berperan. Suamiku, mataku sangat sakit. Kepalaku juga sakit. Istriku, kau salah, istriku. Bodoh. Memanggil adik perempuan untuk apa? Bantu nyonya untuk beristirahat, istriku. Zhao Feng, sebenarnya kamu ingin melakukan apa? Saatnya untuk berbicara. Perusahaan terbesar di ibu kota, Grup Leng, akan segera go public. Namun, pemegang saham kedua mengumumkan akan menarik investasi sebelum IPO. Menjual semua sahamnya. Saya tidak setuju. Di saat kritis perusahaan ini akan go public. Kamu sekarang mengumumkan untuk menarik investasi. Apakah kamu tidak sama saja dengan merugikan perusahaan? Iya, apalagi pemegang saham kedua di keluarga Leng adalah Leng King. Kamu kan bukan Leng King. Dengan alasan apa kamu menjual sahamnya? Karena aku adalah suaminya. Suami saja bagaimana? Di seluruh King Cheng. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah mantu keluarga Leng? Kau seorang menantu yang tidak berguna berani menginjak kepala Leng Zong. Apakah kau tidak punya malu? Kalian mungkin tidak mempercayai saya. Tapi tidak mungkin tidak mempercayai Leng King. Ini adalah agen yang dipegang tangan oleh Leng King sendiri. Di sini tertulis jelas bahwa dia tidak bisa mengurus penggemar karena mata yang lemah. Jadi, saya Zhao Feng yang membawa Leng King dalam semua saham di Leng Xi. Sepertinya Liu Zong memang menyerahkan saham tersebut untuk dikelola olehnya. Sekarang ada yang bisa dibicarakan. Saya ada yang mau saya katakan. Zhao Feng. Leng King adalah adik perempuanku. Dia ingin menjual sahamnya. Mengapa saya tidak tahu sedikit pun? Jadi saya berhak curiga bahwa kamu memalsukan bukti. Leng Yu adalah kakak perempuan Leng King. Kamu bahkan tidak tahu tentang dia. Kapan kamu sebenarnya sadar? Iya. Kak, terakhir kali kamu bikin keributan di rumah kami. Kamu tidak hanya melukai ibuku, tapi kamu juga merobek pakaian pembantu kami. Mempermalukan dia di depan umum. Istriku melakukan ini untuk melindungi keluarganya. Jadi memutuskan hubungan denganmu.
Kau tidak tahu. Bukankah ini hal yang sangat normal? Kekuasaan dan kediktatoran keluarga Leng di dunia bisnis juga sudah terdengar. Tak disangka, dia juga melakukan hal yang sama kepada keluarga suami adiknya. Dia sendiri jelas-jelas juga seorang wanita. Namun masih mencopot pakaian wanita lain. Sungguh memanfaatkan kekuasaan. Konyol. Perusahaan ini didirikan oleh ayah dan ibu saya. Jika adik saya benar-benar ingin melindungi keluarga, bagaimana mungkin dia membiarkan perusahaan orang tuamu dirusak oleh orang luar sepertimu? Kak, saya sudah menikah dengan Leng King selama 7 tahun. Tapi kamu bahkan belum pernah mengunjunginya sekali. Sekarang sahamnya mau dijual. Kamu tiba-tiba muncul. Aku lihat kamu adalah kakak jahat yang ingin menghisap darah adik perempuan. Kakak ini jelas-jelas adalah kamu. Teman-teman, istriku menderita penyakit tersembunyi. Sekarang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Jika tidak diobati, akan ada bahaya bagi kehidupannya. Orang-orang yang menghentikanku saat ini. Apa bedanya kalian dengan pembunuh? Tak kusangka Xiao Feng begitu setia. Dia menjual saham untuk menyelamatkan orang. Iya. Benar-benar, dalam kesulitan terlihat cinta sejati. Saya setuju untuk menjual saham. Saya setuju. Kenapa setuju? Kalau begitu, mari kita mulai menandatangani perjanjian kasus buku sekarang. Siapa bilang saya buta? Sayang, kenapa kamu panik? Sayang. Kamu bahkan tidak memberitahuku tentang hal penting seperti Fuming. Apakah kamu masih menganggap aku suamimu? Suami, saat aku baru mulai memulihkan penglihatanku. Aku hanya bisa melihat sesuatu dengan samar. Aku takut Tuhan hanya membiarkanku melihat wajahmu yang singkat. Lalu mengambil kembali penglihatanku. Aku takut pagi hari. Aku bilang padamu. Memberimu harapan. Tapi membuatmu kecewa. Istriku. Adikku. Kenapa matamu tiba-tiba bisa melihat? Aku juga tidak tahu. Sepertinya adalah sup yang diberikan Zhao Gong padaku. Suamiku, jangan-jangan sup yang kau berikan padaku ini memiliki efek tertentu? Apa efek samping dari obat ini? Efek sampingnya adalah bisa membuatnya melihat sementara. Tapi tubuhnya akan semakin lemah. Kau bisa menganggapnya sebagai semacam imbal balik yang terbalik. Tentu saja, resep itu aku beli dengan harga tinggi. Dulu, dia adalah pemimpin bisnis terkemuka. Sekarang, dia bisa melihat kembali. Apakah itu berarti dia akan menarik kembali sahamnya? Dan kembali berjaya di dunia bisnis? Ya, bagaimana tampang Leng King di dunia bisnis dulu masih kuingat sampai sekarang. Sungguh menakjubkan. Kalau begitu, karena Tuan Long sudah pulih, apakah saham kita tidak perlu dijual? Jika kita tidak dapat membayar uang hiau, maka aku akan mati. Ayah. Besok. Besok. Langit tidak akan pernah menutup jalan bagi manusia. Juru selamatku telah datang. Saham ini harus dijual. Tuan Zhao. Sekarang Tuan Long sudah dapat melihat kembali. Kau masih ingin menjual saham? Tujuanmu sebenarnya apa? Ternyata uang itu sama sekali bukan untuk pengobatan Tuan Long, melainkan untuk dimasukkan ke kantongnya sendiri. Saham ini bukan hanya untuk pengobatan Leng King, tetapi juga karena sebulan yang lalu ia didiagnosiskan kanker hati. Jika tidak segera diobati, kita hanya bisa mengantarkan anak muda ke liang lahat. Suamiku. Ning tidak enak badan, kenapa aku tidak tahu? Istriku. Matamu tidak bisa melihat, telingamu tidak bisa mendengar, kewajibanku sebagai ibu, aku tidak menyalahkanmu. Tapi kenapa sekarang kau bahkan meragukan putri kita sedang sakit? Ning. Ada yang tidak nyaman? Kamu akan membantu Papa, kan? Tentu saja, kamu bisa. Kamu paling sayang Papa dan Mama. Jadi Papa berharap kamu di rapat pemegang saham. Berbicara dengan Leng King. Kamu sedang sakit. Sakitnya hampir mati.
Ibu selalu sakit-sakit, hampir mati. Kau menganiaya Nian-Nian di rumah tidak apa-apa. Mengapa kau masih tidak percaya pada Nian-Nian? Jangan takut, ayah ada di sini. Apa, bahkan hal sepenting anak perempuannya sakit. Seorang ibu pun tidak tahu. Ibu ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Bagus. Saya akan memberikan semua saham saya. Sekarang saya akan memberikan semua saham saya kepada suami saya Xiao Feng. Apakah kamu serius? Tentu saja suamiku. Anak juga penting untuk menyembuhkan penyakit. Bukankah sahamnya sama di tangan Anda? Pernahkah Anda memikirkannya, sister? Kamu tahu seberapa besar luka yang kamu sebabkan pada Lengxin dengan melakukan ini? Orang tua tahu. Akan sangat marah. Kakak, nyawa anak itu penting. Dan suami adalah pria yang paling aku cintai. Saham ada padanya. Aku juga merasa tenang. Jika terus begini, bagaimana dengan keluarga Leng? Komputer benar-benar tidak bisa diselamatkan. Iya, itu terus-menerus. Mari kita tanda tangani. Ada apa, sayang? Sayangku. Jangan terburu-buru. Masih ada tamu VIP yang belum datang. Xiao Feng tidak bisa. Anda tidak bisa memberinya semua saham. Anda tidak bisa memberinya semua sahamnya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang kamu bicarakan? Sumeiran, apa yang kamu bicarakan? Saya ingin memberikan saham saya kepada Xiao Feng. Anak-anak. Nona Su, tenanglah. Tenanglah, tenanglah, tenang. Tenanglah, tenanglah. Tenang sedikit. Tenang sedikit. Sumingran bilang. Xiao Feng akan mengalihkan semua sahamnya kepada istrinya di rapat pemegang saham. Hal yang paling bisa dilakukan pria adalah membuat wanita menjadi gila. Tapi yang mereka tidak tahu adalah, orang gila tidak perlu membayar nyawa untuk membunuh. Yueran, kau seharusnya tidak sedang di rumah sakit mengurus anak? Anak, iya. Kau baru saja melahirkan. Bagaimana suamimu bisa membiarkanmu keluar sendirian? Dia benar-benar bukan apa-apa. Bulannya penuh. Bulannya penuh. Jika dia memperlakukanmu dengan buruk, beritahu saya. Aku akan berhenti untukmu. Keadilan. Suami, kamu akan menemaniku, benar? Ya. Anak itu adalah yang kau bunuh. Kau gila. Kau bilang apa? Anakmu sendiri. Apa urusanku? Zhang Feng. Orang lain tidak mengerti kamu. Bukankah aku sudah mengenalmu? Aku akan memberitahumu. Aku bukan orang bodoh yang dingin, yang anak-anaknya dijual dan kau masih menghitung uangnya. Cepat kembalikan anakku. Suamiku. Suamiku, suamiku. Maafkan aku tidak sengaja kehilangan anak kita. Aku tidak sengaja. Kamu lihat, demi tahun ini. Maafkan aku, ya. Suami, pergi sana. Suami. Orang yang disebut suami masih bilang apa lagi? Demi permaisuri. Apa mungkin permaisuri itu kamu? Wanita ini jangan-jangan adalah selingkuhan Pak Sao. Dia baru saja bilang bahkan anak ini adalah hasil dia dan Xiao Feng atau semacamnya. Aku pergi ke sana, apakah saham ini yang sepi masih akan diberikan padanya? Sayang, sayang. Dengarkan aku menjelaskan. Xiao Feng.
Aku telah bersamamu selama bertahun-tahun. Kau malah mengkhianatiku. Sayang, dengarkan aku menjelaskan ini. Saya akan mengatakannya lagi. Tidak ingin istri saya jika Anda memiliki bagian. Istri. Anda mendengarkan penjelasan saya. Wanita ini gila. Dia, anaknya meninggal. Dia sekarang kesal. Dia tidak normal. Itu semua omong kosong. Kau harus percaya padaku. Kau tidak boleh percaya omong kosongnya. Ya. Bukan sembarang orang datang lalu mengatakan sesuatu. Kita harus mempercayainya, kan? Kau bilang Zhao Feng adalah suamimu. Apakah kau punya bukti? Bukti. Inilah buktinya. Hanya sebuah cincin. Siapa di antara kita yang belum punya cincin? Cincin ini adalah hadiah yang diberikan Zhao Feng kepadaku dulu. Hadiah pernikahan. Di atasnya terukir inisial nama kami. C dan X. Zhao Feng dan Sumeiran memang nama mereka berdua. Zhao Feng, kau ternyata berselingkuh dengan wanita ini. Apakah kau tidak merasa bersalah pada adikku? Bukankah hanya sebuah cincin? Di dunia ini banyak orang yang namanya dimulai dengan huruf Z dan X. Ribuan bahkan jutaan Tuan Zhao, namamu juga dimulai dengan huruf Z. Kau suaminya, kan? HMPH, Su Bingrao. Aku memperingatkanmu. Jangan coba-coba menipu di sini. Kalau bukan karena pemandangan yang indah, siapa yang mau menampung wanita gila sepertimu? Pergi. Sayang. Sepanjang hidupku, kau adalah satu-satunya istriku. Hanya di musim dingin. Sayang, aku tidak mau. Kau berani mengatakan aku satu-satunya istrimu? Kalau begitu, buktikan padaku. Zheng Min. Sumeiren. Jangan salahkan aku. Ini semua karena ulahmu sendiri. Gila. Kau pergi dari rumahku. Kau mau apa? Kau mau apa? Jangan suruh aku pergi. Sudah tidak ada gunanya. Pergi. Kalau berguna, buang saja. Sembarangan sekali. Kalau tidak berguna, buang saja. Benar-benar. Lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Sayang. Sekarang aku sudah membuktikannya. Sayang, percayalah padaku. Baiklah. Aku percaya padamu. Aku sekarang mengumumkan. Sahamku akan diserahkan sepenuhnya kepada suamiku setelah acara amal 3 hari lagi. Chang Song. Tidak. Tidak. Setelah kalian menerima gaji bulan ini, besok tidak perlu datang lagi. Potong apa? Saya tidak peduli dengan keluarga Zhao. Anda ini sedang melakukan apa? Tuan, jangan berpura-pura lagi. Nyonya sudah ingin memecat kami. Memecat. Ibu. Para pelayan dan pengawal ini sudah bersama kami bertahun-tahun. Mengapa dia dipecat? Ya. Begitu banyak orang. Selama waktu yang begitu lama. Hanya kau sendiri yang memberitahuku kebenaran. Karena mereka terlihat tidak jujur. Baiklah. Kalau begitu, saya mengikuti kamu.
Kak Liu. Sekarang bukan waktu kerja, ya? Kenapa kalian semua sudah keluar? Orang buta itu begitu sembuh langsung menunjukkan kekuasaannya. Mengusir kami para pengawal dan pelayan keluar. Jadi, sekarang Zhao tidak ada satu orang pun. Sayang. Apa itu sayang? Apakah itu si Zhao Nian? Ada apa ini? Kenapa kamu memakai bajuku? Ah, barang-barang ini seharusnya memang milikku. Kamu masih belum tahu, kan? Aku dan Zhao Feng sudah saling kenal sejak usia 16 tahun. Kau yang merebut suamiku, kau. Justru kaulah pelakor yang merebut cinta orang lain. Zhang Feng pernah bilang padaku, bahwa akulah cinta pertamanya. Jika kau bukan putri keluarga Leng. Jika perusahaan Leng bukan perusahaan dengan nilai miliaran. Yao Heng bahkan tak akan melirikmu. Dingin seperti harta. Pada dasarnya, kamu dan aku tidak ada bedanya. Kita semua adalah barang yang dia panggil dan dia buang kapan saja. Aku dan kamu. Sama saja. Sepi. Sekarang kamu berpura-pura tinggi hati. Kau tahu tidak betapa aku membencimu yang berpura-pura baik. Menganggap seorang aktris sebagai adik yang baik. Kau tahu tidak bahwa kebaikanmu padaku seperti sebuah pisau. Terus-menerus menusukku. Mengingatkanku. Semua yang kumiliki sekarang adalah karena kemurahan hatimu padaku. Bunuh diri itu. Tidak pernah menjadi pilihan kita sendiri. Apa? Saya seorang wanita bunuh diri. Katamu. Jika matamu benar-benar buta, seberapa baik seharusnya? Mengapa Anda tidak bisa terus menjadi buta? Apa yang kamu lihat? Tidak, saya tidak setuju. Kalau tidak ada perlindungan dari pengawal, Sumeiran bisa kapan saja datang untuk mencelakanmu. Ah, aku tidak akan apa-apa. Serigala tidak akan membiarkan anjing mendekati buruannya. Kali ini jangan biarkan serigala benar-benar merobek anjing itu. Sayang. Kita tidak butuh uang lagi, ya? Kita sudah cukup menghasilkan uang. Akankah kita kembali ke pedesaan bersama? Kami membawa kami kembali setiap tahun untuk menjalani kehidupan yang rendah hati dan damai. Ah. Keamanan. King Ming. Dari saat Anda melihat saya, kamu harus tahu. TNZO telah gila dalam kemiskinan dalam hidup ini. Aku tidak ingin hidup seperti itu lagi. Aku takut.
Sayang. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Ini sepi. Pasti dia yang membuatmu jadi begini, kan? Aku akan membunuhnya, peduli amat. Kamu bercanda, ya? Dia akan mengalihkan semua sahamnya kepadaku dalam 3 hari. Tidak boleh mati. Aku harus mendapatkan uangnya. Sangat berkuasa. Apa jadinya jika Lengking tahu bahwa kamu telah menjual ketiga anaknya? Apakah dia akan dengan rela memberikan semua sahamnya padamu? Suamiku. Asalkan kamu mau pulang bersamaku. Video-video ini bisa saya hapus semua. Hapus semuanya, ya. Kuban. Karena kamu mencintai saya. Kamu tidak perlu mengatakan kalimat itu. Ini adalah kebiasaan yang mati. Tenang saja. Ibu. Aku akan membantumu membalas dendam. Ibu, bolehkah aku masuk? Kamu datang untuk apa? Kali ini mau memberi aku ramuan apa lagi? Ibu. Aku salah. Kamu ini lagi berbuat apa? Aku lihat ibu membeli permen lollipop untukku. Ternyata permen ini selalu dibeli oleh mama untukku. Ning Ning salah. Seharusnya tidak membantu nenek menganiaya mama. Mama, maafkan aku. Bagaimana? Seng Ning, kamu sedang apa? Ning Ning telah melakukan sesuatu yang buruk kepada mama. Kamu boleh memukul Ning Ning. Juga bisa marah pada Ning Ning. Kalau kamu merasa marah, bisa langsung meluapkannya padaku. Kamu lagi ngapain? Baiklah, baiklah, aku sudah memaafkanmu. Padahal sebelumnya sudah melakukan banyak kesalahan. Sadar bahwa tidak seharusnya berharap ibu datang ke pesta ulang tahunku. Tapi ayah bilang akan mengadakan pameran seni alam terbesar di seluruh kota pada hari ulang tahunku. Ning Ning selain papa dan mama, yang paling suka adalah menggambar. Aku berharap mama bisa datang. Mama, kamu akan datang kan? Yang berbuat jahat adalah orang dewasa. Anak-anak itu tidak bersalah. Tentu saja, Ning Ning yang begitu berbakat ini. Aku pasti harus melihat kebanggaanmu. Aku tahu. Ning Ning paling sayang mama. Ini adalah hadiah permintaan maaf Ning Ning untuk mama. Apa ini di dalamnya? Jangan dibuka dulu ya. Besok kita lihat saja. Baiklah, mama akan membukanya bersama Ning Ning besok. Sudah malam, cepatlah tidur. Anak muda ini benar-benar layak disebut jenius seni lukis. Kabar yang saya dengar, dia adalah pelukis termuda yang pernah mengadakan pameran di Museum Seni Bulgaria. Iya, lihat saja sapuan kuasnya. Warna ini memang bukan sesuatu yang bisa dilukis oleh sembarang orang. Kabar yang saya dengar, hari ini dia akan menampilkan sebuah karya besar yang baru selesai. Pada lelang terakhir, ada yang mengeluarkan 5 juta. Iya, hari ini kita benar-benar beruntung bisa menyaksikannya. Datang di hari-hari yang tak terlihat bagiku. Saya telah melewatkan begitu banyak pertumbuhan Zaonian selama bertahun-tahun. Selamat malam para tamu undangan. Pameran lukisan pribadi Nona Zaonian resmi dimulai. Lukisan yang akan dipamerkan ini adalah karya Nona Zhao yang dibuat selama 1 tahun. Judulnya adalah Keluarga Bahagia. Keluarga Tuan Zhao bertiga hidup rukun dan harmonis.
Di kota Kinceng kami, mereka terkenal akan hal itu. Lukisan keluarga bahagia ini pasti akan menghangatkan hati, bukan? Ya, beberapa waktu lalu ada kabar bahwa Leng King menjual saham untuk menyelamatkan anaknya. Dia benar-benar ibu yang penyayang dan berbudi luhur. Karena kalian semua sangat menantikan. Maka sekarang saya akan mengungkap lukisan ini. Kenapa di wajah ibu itu ada tanda silam merah? Apakah ini menyiratkan bahwa ibunya tidak baik padanya? Lukisan ini dibuat oleh Nona Zhao dengan pigmen khusus. Jika ada yang bisa menebak pigmen merah apa yang digunakan. Jadi lukisan ini akan jatuh ke tangan siapa? Warna ini begitu cerah. Mungkin itu cinnabar. Kenapa menebak sembarangan? Nona Zhao sangat berharga. Ini pasti dibuat dari batu rubi yang digiling. Salah. Ini adalah anggur, bukan? Salah. Di sini menggunakan darahku. Lukisan ini memiliki nama lain. Namanya adalah berdosa. Apa artinya ini? Lukisan ini dibuat untuk membuatku menuduh ibuku. Ibu sering menganiaya aku. Dan ini adalah darah yang mengalir setiap kali dia memukulku. Tak kusangka, penampilan dingin ini ternyata cukup baik. Kalau saja Nona Zhaolin tidak mengatakan. Saya benar-benar mengira dia adalah ibu yang baik dan penuh kasih. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya dialami Nona Zhaolin di rumah? Hingga membuatnya seperti ini di pameran seni. Hanya berdasarkan satu lukisan, kamu mengatakan saya menyiksamu. Kalau saya menyebarkan cat merah di dinding, apakah saya bisa bilang kamu membunuh saya? Ya, Nona Zhang. Kau bilang dia menyiksamu dengan tenang. Apakah kau punya bukti yang kuat? Aku punya banyak bukti, kok. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Ya Tuhan, aku harus mengungkap ini. Hanya mereka, aku ingin membuat wanita jahat ini tercemar namanya. Kau mau melakukan apa? Takut apa? Aku merasa bersalah, Bu. Apa kamu mau menyiksaku di depan umum? Kamu, Tuan Leng, benar-benar menyiksa anak di depan umum. Tolong, tangkap wanita jahat ini. Tunggu, apakah ada yang ingin kamu katakan? Apakah ini bukti kamu menyiksa anakmu? Ini adalah Cat. Nona Zhao, kau mengolok-olok kami? Salah. Bukankah ada bekas luka di lengannya? Aku, Leng King, tidak pernah menyakiti siapapun. Kau berbohong. Aku melakukan semua ini agar semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Karena kau menyakitiku. Jauh lebih dari sekadar tubuhku. Tapi juga hatiku. Sejak saat aku masuk ke dalam rumah. Kamu tidak pernah menganggapku sebagai anak kandungmu. Melainkan menganggapku sebagai musuh yang merebut ayah. Setiap kali aku mendekat, ayah selalu berusaha untuk mengasingkanku dan menjauhkanku. Tetapi alasan satu-satunya yang baik untukku di rumah ini telah kamu hancurkan. Ibu, kenapa kamu harus merasa cemburu padaku? Kenapa kamu harus merebut ayah? Di dunia ini benar-benar ada ibu dan anak perempuan yang memperebutkan kasih sayang. Sungguh memalukan. Bahkan sampai membunuh. Ya ampun, harusnya melapor ke polisi kan? Karena kau sama sekali bukanlah anak perempuanku. Nenek itu. Nenek. Cepat bangun. Ayah, demi wanita ini. Kau membunuh ibu. Sekarang aku akan membuatnya membayar dengan darah. Hahaha. Anak muda, aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kau yang menolaknya. Kau belum mati. Pisaunya sudah aku ganti sejak lama. Wanita ini ternyata adalah pedang. Tahun ini dia ingin melakukan apa lagi? Saya akan pergi mengajarinya pelajaran sekarang. Tidak berguna, cara seperti ini tidak akan melukainya. Lalu bagaimana seharusnya? Apa yang paling dia pedulikan adalah kehormatan. Apa yang kalian mau lakukan? Nona Zhao, ada yang melaporkan bahwa kau terlibat dalam plagiarisme lukisan. Dan juga pemaksaan dengan kekerasan. Sekarang kami akan mengambil alih semua hak pameranmu. Gadis jenius?
Ternyata semuanya palsu. Lukisan-lukisan ini semuanya kugambar sendiri. Ayahku tidak mempercayaiku, bukan? Hal yang memalukan. Sia-sia aku menghabiskan begitu banyak uang. Kau bantu aku menggambarnya. Satu keluarga tidak bisa keluar. Dua jenis orang, putrinya adalah seorang yang tidak tahu malu, meniru ayah. Bisa jadi lebih baik? Ya, aku juga mendengar Zhao Feng terlibat dalam masalah di Kongres Gulong, diduga membujuk Gu Qiqing. Jika gigi rusak, jangan sampai tidak tahu malu, tidak ada gusi. Jangan salahkan aku. Aku akan mencabutmu sampai ke akarnya. Ayah Zhao Nian. Kamu marah, kan? Sebelumnya di sekolah, kamu sudah membuli selama ribuan kali. Aku awalnya berpikir jika kita membawanya pulang, kita bisa mengubahnya dengan ketulusan kita. Tapi aku tidak menyangka kamu sudah busuk sampai ke tulang. Panggil orang. Kumpulkan anak durhaka itu dan kirim kembali ke panti asuhan. Ayah. Aku tidak mau meninggalkanmu. Ayah, cepat lepaskan aku. Ayah. Apa maksudnya ini? Leng Qing mengatakan bahwa Zhao Nian bukan anak kandungnya. Ya. Tahun ini memang dia bukan anak kandung kita. Dia adalah milik kita. Tapi ya, aku dan Leng Qing memang dia adalah anak kandung. Keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Sering berkolaborasi dalam drama. Jadi hari ini, dalam kekacauan ini, semua orang jangan bertengkar. Oh, ternyata ini hanya sebuah lelucon. Sungguh membosankan, itu bukan aku. Jika kau ingin ibumu tetap hidup, maka tutup mulutmu. Bohong, ibumu sama sekali tidak bisa hidup. Dan dia akan menemani ibumu ke neraka. Baiklah, ayah. Aku akan mendengarkanmu. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Hari papa dan mama mengadopsiku pulang. Jadi aku sengaja menyiapkan sebuah hadiah untuk mama tercintaku. Wah, pasti hadiahnya sangat berharga ya. Cepat buka, Tuan Long. Mari kita lihat. Ya sudah, cepat buka. Mama, cepat buka. Wow. Semua berlian bertatahkan. Ini pasti sangat mahal. Miss Zhao sangat berbakti. Artis Big Mother. Anda suka? Terima kasih. Masuk ke dalam mobil dengan cepat. Tunggu sebentar. Nanti neneknya akan keluar untuk mengantar saya. Kau sudah menunggu lebih dari 1 jam. Jika mereka ingin keluar, mereka sudah keluar sejak lama. Ayah? Kok kamu? Kau datang untuk menertawakanku, kan? Ya. Memang lucu. Kemarin kau melihat bekas luka di lenganku, kan? Kau sebenarnya bisa membongkarku. Kau sebenarnya bisa seperti orang-orang munafik itu, berdiri di puncak moral dan memberitahuku. Inilah perilaku pengecut. Mengapa kau tidak melakukannya? Mengapa? Mengapa kau tidak membiarkanku menjadi lebih jahat lagi? Memang ada sesaat aku ragu. Tapi aku tidak boleh. Karena aku ingin melindungi ibu yang mati di depanku. Sup ini tidak beracun, ambillah. Kalau tidak pergi, panti asuhan akan tutup. Ada apa denganmu? Rambutmu berantakan. Hatiku tidak berantakan. Gadis ini lagi-lagi mempermainkanku. Berhenti. Datang. Minum ini. Apa ini? Dia mendapatkan bayi Anda setiap tahun. Di mana keluarga Zhao kami? Anda mengusir satu-satunya anak. Anda tidak akan memiliki anak untuk keluarga Zhao kami. Apakah kamu sudah menyewanya? Ibu. Tolong jangan terus-menerus membicarakan soal punya anak. Keluargamu punya tahta yang harus diwarisi. Tunggu. Apakah aku sudah memberimu muka? Jangan kira karena kamu tidak dikenal. Kamu bisa menginjakku. Aku bilang ya. Keluarga Zhao selalu diputuskan olehku. Kau harus minum, mau tidak mau. Mau tidak mau, kau harus minum. Ibu, apa yang kau lakukan? Berhenti. Kalau kau begitu suka minum, minumlah saja. Kau begitu suka melahirkan. Silakan lahirkan saja, lalu minum. Kamu makan seperti ini saja. Apakah sudah cukup untuk membalas kesendirianku? Cukup. Berhenti. Lepaskan.
Ibu juga demi kebaikanmu. Beliau bagaimanapun juga orang tua kita. Kamu harus mengerti untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, bukan? Beliau saja tidak mengerti untuk menyayangi yang lebih muda. Kenapa aku harus bermimpi? Aku sudah menikah dengan keluargamu selama 7 tahun. Dia setiap hari selalu mencari cara untuk menyakitiku tanpa sepatah kata pun. 2 hari kemudian dia ingin aku mengalihkan sahamku kepadamu. Siapa yang sedang bermimpi? Maaf, sebelumnya aku selalu memikirkan kerukunan keluarga besar kita. Jadi aku tidak memikirkan perasaanmu. Saya minta maaf kepada Anda. Maaf. Meminta maaf. Meminta maaf. Izinkan saya meminta maaf. Saya minta maaf padanya. Maaf. Terdengar lebih keras. Maaf. Sebuah permohonan maaf. Lalu apa lagi yang kau mau? Minumlah itu. Ibu. Selama bertahun-tahun aku juga melihatmu menyiksa Lingking. Demi keharmonisan keluarga, aku meminumnya. Ibu, aku mohon padamu. Minum. Pria bijak mengatakan, jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin Anda lakukan untuk Anda. Kebenaran yang bahkan anak-anak tahu. Bagaimana mungkin Anda tidak mengerti di usia yang begitu muda? Jangan biarkan saya menangkap pegangan Anda. Kalau tidak, saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Adik, hari ini jam 2 siang. Kita akan bertemu di grup makanan dingin. Dia dulu tidak pernah berdandan. Sekarang berdandannya sangat cantik. Pasti dia ingin menggoda pria-pria liar itu. Long Lengking sudah pasti mati. Kak, sepertinya Qin Chu Feng sedang mengawasi saya. Lalu bagaimana? Apakah kamu perlu aku lihat? Tidak usah, kalau begitu aku akan jalan-jalan sama anjing. Cepat, ikuti kelinci itu. Hari ke-59. Sepi sekali, tidak kusangka kamu bermain dengan anakku dengan sangat senang. Sudahlah. Sepi. Kali ini kamu tidak bisa melarikan diri. Selamat datang, Chen. Sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Baiklah. Pelacur. Pelacur berani selingkuh di belakang anakku. Di sini dengan wanita jalang itu. Coba katakan. Kalian berdua sudah bersama berapa lama? Bu, kenapa kamu di sini? Aku bagaimana bisa di sini? Harusnya kamu yang ditanya, kenapa di sini? Kamu berdandan sangat mencolok. Hanya untuk menggoda pria liar ini, ya? Iya kan? Iya kan? Kalian tahu. Pemborosan. Bisa-bisanya di depan saya, mesra sekali. Baiklah. Saya akan membuat seluruh dunia tahu. Hehe. Zina. Siapa yang datang? Siapa yang datang?
Kakak, zina. Kenapa? Apakah kamu masih ingin melindunginya? Baik. Kamu lihat aku hari ini bagaimana membunuhmu. Apa yang kamu lakukan? Anakku, kamu bagaimana bisa di sini? Aku datang untuk membicarakan kerjasama. Baiklah, bicara tentang kerjasama. Kamu bahkan bekerja sama dengan mitra anakku. Sebenarnya saya mengundang Zhao Feng untuk berbicara dengan Direktur Liu tentang kerjasama. Dia ingin mendapatkan pemasok dari luar negeri. Direktur Liu adalah pemasok luar negeri yang paling terkenal di seluruh Beijing. Orang-orang di seluruh Beijing sangat sulit untuk bertemu dengannya. Kalau bukan karena dia menghargai ayah saya, dia sama sekali tidak akan datang. Sekarang sudah hancur. Semua ini karena kamu, ya. Bagaimana mungkin? Aku sendiri melihat dia tadi menyentuh tanganmu. Bukankah berjabat tangan antar rekan kerja adalah etika dasar, Tuan Zhao? Sepertinya kali ini kita tidak berjodoh untuk bekerja sama. Lain kali saja. Pergi saja. Jangan panggil, jangan panggil. Sepi sekali ya. Saat kau menikah, kau bilang padaku kau telah menemukan pria yang baik. Saya berdoa untukmu, tapi saya benar-benar tidak menyangka. Ternyata kamu memiliki ibu mertua yang begitu sombong dan kasar. Dia begitu di sini. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana kamu akan dibuat marah olehnya di rumah. Tuan Liu, saya mohon maaf. Maaf telah membuatmu tertawa. Tuan Liu, benar, saya adalah saya. Tidak mengenali gunung yang tinggi. Kau beri anakku satu kesempatan lagi, ya? Kau tidak perlu minta maaf padaku. Orang yang seharusnya minta maaf adalah Leng King. Jika bukan karena dia yang terus-menerus mengajakku berbicara tentang kerjasama, aku rasa keluarga Zhao tidak akan pernah melirik pun. Ibu mengorbankan nyawanya. King. Kau akan memaafkan MA, kan? Apakah ini permintaan maaf? Atau ini ancaman dan bujukan? Zhao, jika keluarga Zhao bersikap seperti ini, saya mohon maaf, tetapi saya tidak dapat melanjutkan kerjasama ini. Silakan kalian pikirkan baik-baik. Aduh, Liu. Jingjing, kamu salah kirim. Maaf. Kirim salah. Orangnya sudah pergi. Minta maaf ada gunanya? Suamiku, aku bisa tahan bagaimana ibuku menyiksaku di rumah. Tapi kolaborasi ini adalah sesuatu yang sulit aku dapatkan. Aku sebenarnya ingin membesarkan dan memperkuat keluarga kita. Sekarang semua berantakan. Mama, Anda tidak diizinkan pergi kemanapun bulan ini. Anda di rumah. Hahaha. Mengapa? Sayangnya Akhir-akhir ini, semuanya benar-benar tidak berjalan dengan baik. Menurut saya, istri kamu itu, tidak mungkin ada yang mengganggu, kan? Atau dia yang menurunkan sial padamu? Sebelumnya dia masih penurut. Sekarang sudah hampir menguasai kamu. Kalau tidak, sebaiknya cari orang untuk melihatnya. Seharusnya tidak. Setuju. Aku terpesona. Terima kasih semuanya. Itu memang benar-benar ada masalah. Kamu bisa berada di sini? Sama seperti kamu, suka minum air. Hei. Kamu adalah anakku. Bukan, anakku yang membunuh banyak orang. Anda harus melawan pertempuran berdarah dan membayar hadiah Anda. Ada apa di sini di tengah malam? Anak saya. Putra. Dia minum ibu yang berdarah. Ini anggur merah. Apa yang bisa Anda terima? Suami, katamu. Mama, apakah mengalami perselingkuhan emosional? Bukan anakku yang melakukannya. Ada apa, MA?
Bodoh sekali dia, bodoh sekali. Anakku yang kau bunuh. Anak itu kau bunuh, kau. Kau gila ya? Jangan keterlaluan. Ibumu dulu salah paham aku selingkuh. Lalu mengoceh tidak jelas bilang aku hantu. Sekarang bilang aku pembunuh. Xiao Feng. Aku curiga kamu mengalami gangguan jiwa. HMPH, tidak ada gangguan jiwa. Kau mau apa? Sayang. Ibu sekarang sudah seperti ini. Kamu masih harus merawatnya dengan sepenuh hati. Apakah kamu bisa berpartisipasi penuh dalam rapat pemegang saham besok? Hanya selangkah lagi. Aku hanya butuh satu langkah lagi untuk mewujudkan impian kaya raya seumur hidupku. Aku ingin sedikit menyusahkanmu. Tunggu aku besok mendapatkan saham dingin. Aku pasti akan belajar. Ah. Aku tahu. Aku percaya padamu. Ibu tidak sakit. Ibu tidak sakit, Bu. Aku tahu ibu tidak sakit. Ibu tidak sakit. Gadis, ibu tidak sakit. Sayang, apakah kamu sudah siap? Tentu saja. Hari ini adalah hari terpenting bagi kita. Aku sudah mempersiapkannya lama. Baik, aku segera datang. Sayang, aku perlu pergi lebih awal ke acara amal. Baik. Jadi, kamu pergi ke pesta malam itu dulu. Aku segera menyusul. Coba saja. Dia sepi, teleponnya juga tidak diangkat. Kamu sembunyikan dia di mana? Iya, ini Tuan Long datang untuk berbicara. Pesta ini sudah dimulai 1 jam. Kenapa dia belum datang juga? Jika dia masih belum datang, bagaimana saham hari ini bisa dialihkan? Apakah Direktur Hu bisa memulainya lebih awal? Tanpa cap dari Direktur Leng, saham tidak dapat dialihkan. Hari itu, saya, Hu, di depan semua orang bilang untuk mengalihkan saham kepada saya. Banyak orang menyaksikannya. Kamu bilang padaku, belum bisa membuktikan. Maaf, saya tidak berhak mengambil keputusan untuk Tuan Leng. Xiao Feng, istrimu ada di tanganku. Jika ingin menyelamatkannya, bawalah 100 juta keruntuhan di pinggiran timur. Jika kau berani menyerah, itu adalah nyonya. Siapa sebenarnya yang gagal tanpa daya? Hanya dengan 1 langkah, tangan ini mendorongku ke jurang. Saham yang sepi bisa mencapai 1 miliar. Dengan 100 juta, aku bisa mendapatkan harga 10 kali lipat. Transaksi ini tidak merugikan. Pak Xiao mau kemana? Pak Xiao, sahamnya tidak diambil? Asisten Chen, segera cairkan semua saham dan aset Xiao Group. Tuan Xiao, ini semua asetmu. Jika dicairkan, Xiao Group pasti akan bangkrut. Saya bilang segera cairkan. Xiao Group memilikimu. Hanya akan terlahir kembali dari api. Itu bus dan pesawat. Istriku. Istriku, kamu di mana, istriku? Minuman ini, suamiku, suamiku. Apakah kamu memanggilku? Ternyata masih ada harapan. Bagaimana mungkin aku mati? Bahkan belum sempat berciuman. Dia telah membuat kita bertiga menderita seperti ini. Aku tidak akan pernah mati. Dia bahkan masih bisa menahan diri untuk tetap bersamaku. Biar dia mati. Biar dia mati. Kau ini sedang melakukan kejahatan. Aduh. Apa itu? Yo Wenjing yang kucintai adalah kamu. Oh. Benarkah?
Aku. Kau bilang kau mencintainya. Maka kau pasti tidak tega melihatnya terluka. Mulai sekarang. Aku ingin kau menceritakan semua yang telah kau lakukan bersamaku. Jika kau berhenti, aku akan melukai wajahnya. Sampai wajahnya tidak ada tempat lagi. Kau gila. Aku biarkan kau memilih. Melukai hatinya atau melukai tubuhnya? 10 detik berlalu, tidak bisa. Sekarang tidak boleh tergoyahkan emosi. Menyelamatkan orang yang kita cintai adalah yang terpenting. Aku bilang. Kami sudah mengenal satu sama lain sejak kami berusia 16 tahun. Kamu tahu yang ingin aku dengar bukan ini. Kalau begitu, bicarakan tentang anak yang sepi itu. Apa yang bisa dibicarakan tentang itu? Xiao Feng. Kamu tahu kan? Sejak hari aku kehilangan anakku. Aku merasa aku telah kehilangan segalanya. Dan dia, sama seperti saya, telah kehilangan anak. Kenapa dia bisa dengan tenang mendapatkan cintamu? Sedangkan saya tidak bisa? Saya tahu kamu kehilangan anak, saya mengerti itu menyakitkan. Tapi itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu tahu itu. Saya telah mencuri 3 anak darinya. Apakah saya tidak perlu mengompensasinya? Orang itu berjanji padaku. Kau bilang kau tidak akan mempermasalahkan hal ini. Tidak mempermasalahkan. Kau tahu tidak? Ketika Lengking melahirkan anak kedua, itu adalah musim dingin. Tahun itu turun salju. Salju yang putih bersih. Tetapi salju Lengking berwarna merah terang. Aku melihat darah merah segar ini. Aku sangat senang. Aku bisa menguasaimu sendirian lagi. Ya, aku akan memberimu uang. Kau lepaskan dia. Sudahlah, jangan berpura-pura lagi. Bangkitlah. Sayang. Terima kasih. Ayo lihat, ayo lihat. Aku pikir Xiao Feng adalah pria baik. Tidak menyangka dia selingkuh saat Leng Song di luar. Wow, dia tidak hanya selingkuh, tapi juga mencuri 3 anaknya. Benar-benar pria brengsek yang tidak tahu malu. Kalian bahkan masih ingin menipuku. Kenapa kau menyelamatkanku? Musuh dari musuh adalah teman. Halo. Tanpa Zhang Feng, aku sudah mati sekali. Kau tidak masih berpikir aku sebodoh itu? Masih percaya cinta, kan? Sepenuhnya dipermainkan oleh kalian berdua wanita. Wanita itu bagaimana? Semua yang kau miliki sekarang adalah karena wanita. Semua ini adalah hasil dari usaha kerasmu selama bertahun-tahun. Semua ini sekarang kita anggap selesai. Mengenai perdagangan anak. Pergilah cari dokter ke polisi sendiri. 100.000, 6 tahun. Mengerti? Selama 6 tahun aku hidup dalam cinta sejati. Karena kamu lebih pantas. Jangan bergerak. Kamu. Kenapa kamu menyelamatkan Jing? Sekarang giliranmu berhutang padaku. Bawa hutang ini. Bantu aku merawat Nian Nian. Anda berhenti berbicara.
Apakah ada hak? Suminiang. Suminiang. Menurut laporan polisi yang andal. Menurut persyaratan Rosso. Jalan menuju perdagangan anak-anak telah dilewati. Anak yang diculik. Anak-anak sudah berkumpul kembali dengan orang tua dan keluarga. Ibu, kenapa kamu baru datang mencariku setelah sekian lama? Ibu sebelumnya mengalami mimpi buruk yang sangat panjang. Tidak pernah bangun. Tapi sekarang, ibu telah mengatasi mimpi buruk ini. Jadi ibu tidak datang mencarimu. Lalu kenapa kami tidak memiliki ayah? Ibu bisa jadi ibu. Ibu juga bisa jadi ayah. Baik sekali, ayo kita pergi. Ayo. Nian-Nian, cepat ikuti. Jangan tertinggal.